Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya di sini adalah pertama nih, manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, manusia yang berkepribadian yang mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara ini secara garis besar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan merupakan penuntun dalam potensi anak untuk mencapai cita-cita anak. Ya, tujuan pendidikan Islam ini tidak hanya berorientasi kognitif semata, tapi juga mempertimbangkan nilai sosial budaya. Mengapa demikian? Pasalnya nih, Indonesia kan memiliki penduduk dengan beragam etnis, agama, dan budaya. Betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Adapun tujuan pendidikan Islam yang lain antara lain, yang pertama yaitu mencari ridha Allah, yang kedua bertakwa kepada Allah, yang ketiga beribadah kepada Allah, dan yang keempat menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun secara garis besar tujuan pendidikan Islam yaitu adalah mencari ridha Allah sesuai yang telah disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang berarti, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Pendidikan Islam ini sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Ilyasir, tahun 2017, beliau mengemukakan sekurang-kurangnya terdapat 5 prinsip dalam perumusan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip integrasi, yaitu prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip keseimbangan, yaitu merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip-prinsip integrasi. Yang ketiga, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Prinsip yang keempat, continuous dan berkelanjutan. Dari prinsip inilah dikenal dengan konsep pendidikan seumur hidup atau yang sering dikenal dengan long life education. Yang kelima, prinsip kemaslahatan dan keutamaan jika roh tauhid telah terkristalisasi dalam tingkah laku, moral dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahatan. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam ini identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Visi dan misi pendidikan Islam. Pertama, visi pendidikan dalam Islam. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi pada intinya adalah pandangan jauh ke depan, mendalam dan luas yang merupakan daya pikir abstrak dan memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat menerobos batas-batas fisik, waktu, dan tempat. Yang ketiga, spesifik untuk sekolah dan madrasah tertentu. Yang keempat, mampu memberikan inspirasi. Yang kelima, jangan mengasumsi pada sistem yang sama pada saat ini.
tujuan pendidikan Islam dari para tokoh-tokoh pendidikan. Untuk perbedaan tujuan pendidikan Islam, Ghazali melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya. Mujair Ahsanaki menyebutkan istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Munzir Hitami berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan-keinginan lainnya. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Tujuan pendidikan Islam sesuai dengan teori taksonomi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi ilahiyah atau ketuhanan teosentris, beriman, bertakwa, menyembah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sholat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, membaca Al-Quran di malam hari, jihad dengan harta jiwa, beramal soleh, ikhlas, dan tobat. Yang kedua, dimensi insaniyah atau kemanusiaan antroposentris, sedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah, peduli kepada anak yatim, silaturahmi, berdamai dengan manusia, jujur dalam berinteraksi, cepat dalam melaksanakan kebaikan, berperilaku positif, pemaaf, berkata baik, sopan santun dalam berpakaian. Yang ketiga, dimensi kauniyah atau alam ekosentris, tidak merusak bumi dan tidak merusak alam.